Hendaklah kalian selalu berdoa pada Allah dan yakin bahwa doa kamu itu akan dikabulkan. Harus ada keyakinan pada diri kita, karena Allah sesungguhnya tidak pernah menolak doa dari hamba-Nya. Allah astajib lakum. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengabulkan setiap doa hamba-Nya. Naik lagi setingkat, munajat. Munajat berbisik, Pak. Kalau tadi berdoa, sekarang berbisik dengan ucapan lirih, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan berbisik di telinga suara pelantu, berbisik pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rintihan, dengan tetesan air mata, dengan menangis. Itu cara Rasulullah ajarkan kita. Nabi Muhammad itu berapa banyak air mata yang ditumpahkan ketika dimunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu tetes air mata itu dia akan bisa memadamkan api neraka yang begitu besar, ya, karena bentuk ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang memasuki garasi rumah kita misalnya, dia nampak bawa obeng gitu ya, bawa kunci tang gitu, lalu kita ngeliat dari jendela tuh, terbersit dalam pikiran kita atau hati kita buruk sangka. Ini orang jangan-jangan mau mencongkel mobil saya atau mau mengambil motor saya. Ada buruk sangka. Bolehkah dalam Islam? Orang udah ketahuan dia bawa kunci, bawa tang, ya, bahkan mungkin bawa parang, ya, memasuki garasi rumah kita, ya. Bolehkah kita berburuk sangka? Nah, itu persoalan. Islam mengajarkan itu semua, Pak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Hendaklah kalian selalu berbuat baik, karena Allah sesungguhnya sangat menyenangi, mencintai orang yang selalu berbuat baik. Dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, Pak, kata ahsin itu, ya, diterjemahkan dengan husnuzon, berbaik sangka. Jadi kata Imam At-Tabari, maksud surat Al-Baqarah tadi, wahsinu, ya, hendaklah kalian selalu berbaik sangka, karena Allah sesungguhnya senang, suka dengan orang yang selalu berbaik sangka, ya. Berbaik sangka itu ada 3, Pak. 1, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, berbaik sangka kepada diri sendiri. 3, berbaik sangka kepada orang lain. Saya akan ambil satu saja. Mudah-mudahan waktunya cukup, 15 menit. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah itu Maha baik. Wal barur rahim. Allah itu zat yang Maha baik dan Maha pengasih. Allah sendiri sebutkan dirinya adalah Maha baik. Sehingga pantas kalau disebut sebagai Al-Barru, sehingga kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan menjadi orang yang tenang, ya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman, karena seluruh produk apa yang Allah berikan kepada kita semuanya baik. Baik yang kita sukai ataupun yang kita tidak senangi. Itu semata-mata karena ingin berbuat baik pada kita.
Sehingga seluruh apa yang Allah takdirkan kepada kita semata-mata demi kebaikan kita. Apa contohnya? Pernahkah terbersit pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dicemplungkan ke dalam sumur, ketika dia dijual, ketika difitnah, ketika dipenjara tuh? Sebagai manusia biasa tentu punya pikiran kurang baik. Tapi kan dia seorang nabi, ya. Dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betul, dia bersabar dan ujung kesabaran itu berbuah manis. Apa? Menjadi pejabat tinggi di Mesir. Sekalipun perjalanan panjang itu, ya, mungkin bagi kita manusia sudah tidak kuat, Pak, menghadapi ujian cobaan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dia yakin, ya, itu cara Allah. Betul. Ujung penderitaan itu, ujung kesabaran itu berbuah manis. Apakah itu hanya berlaku pada para nabi? Tidak. Juga bagi kita. Bukankah kita manusia, hamba Allah? Bukankah Nabi Yusuf juga manusia, hamba Allah? Nabi Muhammad sekalipun, dia seorang manusia, hamba Allah. Sama. Dan dia pun sama mengalami penderitaan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau para nabi diuji seperti penderitaan seperti itu, ya, apakah mungkin kita yang manusia biasa tidak diuji? Pasti diuji dengan berbagai kesulitan, penderitaan, cobaan, musibah, sakit, ya, PHK, jabatan turun, macam-macam penderitaan, baik pada diri pribadi, pada keluarga, bahkan pada masyarakat. Tapi kalau kita punya pikiran husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, oh, ini Allah berikan ujian kepada saya. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, semuanya diuji dan mereka bersabar dan ujung kesabaran itu berbuah manis. Kalau begitu, kalau ujian datang kepada kita, bersabar. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya, pada diri kita, mungkin pada anak kita, buah manisnya itu mungkin pada keluarga kita, pasti akan Allah berikan di ujung kesabaran itu. Apakah ada batas kesabaran? Tidak. Ujung kesabaran itu ketika berbuah manis, baik di dunia maupun di akhirat. Di alam barzah Allah berikan kebaikan, buah dari kesabaran itu. Saya kok enggak mendapatkan keuntungan, kebaikan selama di dunia. Tunggu, ya. Selama sabar akan Allah berikan, baik pada diri kita, misalnya di alam barzah Allah berikan kenikmatan yang hebat, atau pada anak kita, pada cucu kita, pada keluarga kita, Allah berikan kebaikan itu. Oleh karena itu harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan kita harus berbaik sangka? Ketika kita berdoa, ya, berdoa. Harus berbaik sangka bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Fa innallaha yastajibu du'an min qalbin ghafilin." Hendaklah kalian selalu berdoa pada Allah dan yakin bahwa doa kamu itu akan dikabulkan. Harus ada keyakinan pada diri kita, karena Allah sesungguhnya tidak pernah menolak doa dari hamba-Nya. Allah astajib lakum. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengabulkan setiap doa hamba-Nya. Naik lagi setingkat, munajat. Munajat berbisik, Pak. Kalau tadi berdoa, sekarang berbisik dengan ucapan lirih, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan berbisik di telinga suara pelan tuh. Berbisik pada Allah Subhanahu wa taala dengan rintihan, dengan tetesan air mata, dengan menangis. Itu cara Rasulullah ajarkan kita. Nabi Muhammad itu berapa banyak air mata yang ditumpahkan ketika dimunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu tetes air mata itu dia akan bisa memadamkan api neraka yang begitu besar. Ya.
karena bentuk ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah pada waktu-waktu mustajabah, selesai sholat, selesai baca Quran, selesai berzikir, selesai silaturahmi, selesai sedekah, di waktu malam salat tahajud misalnya, minta pada Allah Subhanahu wa taala dan tanamkan tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan Allah kabulkan. Ketiga, kata para ulama, ketika kita sedang sakit keras, seakan-akan sudah tidak bisa sembuh lagi, harus berkata dalam hadis Muslim, la yamutanna ahadukum ya illa ayyuhsinallaha azza wa jalla. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian janganlah meninggal, mati ya, kecuali engkau tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di ujung hidup pun kita disuruh tetap berbaik sangka tuh. Di akhir kehidupan kita, pada waktu sakratul maut, kita disuruh tetap berbaik sangka. Baik sangka itu amalan hati, Pak, bukan lisan. Ya. Jadi berbaik sangka itu amalan hati, dalam kalbu, dalam pikiran. Aduh, kayaknya saya ini udah mau ajal, mau datang ini, ya. Sakitnya luar biasa tuh. Baik sangka pada Allah. Baik sangka pada Allah. Bahkan dalam surat Al-Imran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali ada dalam keadaan Islam, berserah diri, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ketika kita sedang menghadapi kematian itu, apa nanti buahnya, hasil itu? Alam barzah menanti beberapa detik setelah kita maut itu, ya, setelah malaikat Israel menjemput kita, 1 detik berikutnya Bapak akan merasakan kenikmatan yang hebat, balasan alam barzah itu, kebaikan yang Allah berikan, pemandangan surga menanti Anda. Makanya orang baik itu, Pak, waktu di keranda itu, digotong itu, ya, dia bilang qaddimuni, kita nggak dengar, Pak. Nabi cerita tuh, orang baik itu kalau dibopong di keranda tuh, Pak, habis sholat dia ngomong tuh, qaddimuni, cepetan, ya, bawa saya ke makam, kubur saya buruan. Kenapa? Karena di pandangan mata itu sudah ada pemandangan surga. Baru beberapa detik setelah dibilang berbaik sangka pada Allah, mati dia, langsung berubah tuh, ya, otomatis kayak otomatis listrik tuh, begitu mati listrik langsung bret nyala lagi tuh, kayak gitu, Pak. Ulama menjelaskan seperti itu. Jadi ketika kita digotong di keranda itu, cepetan, saya pengen buru-buru menikmati surga tuh, di dalam kubur tuh, ya. Sehingga kita disunahkan tuh supaya cepet-cepet, nggak boleh lama-lama tuh ngurus jenazah tuh, cepetan makamkan, ya. Malam pun jadi kalau memungkinkan, ya. Kalau jalannya aman bagus tuh, kuburkan malam hari, gak apa-apa. Sunahnya begitu, jangan tunggu lama. Ambulan tuh ngebut tuh, memang disuruh begitu, ya. Nabi suruh cepetan. Ambulan wang itu bukan tanpa alasan, dia pengen buru-buru dimakamkan, ya. Jangan tunda lagi. Ini pulang ke Jawa, besoknya lagi kelamaan, ya. Langsung malam-malam kuburkan, ya. Yang berikutnya, kapan? Ketika kita mendapatkan musibah, kita tetap berbaik sangka, ya. Ini Allah berikan dalam rangka, kata Rasulullah, setiap musibah itu ma yusibul mu'mina syauqatul fama faqha illa rafa'allahu bi darajatan wa khutanu khati'atan. Tidak ada musibah yang Allah berikan kepada orang beriman, ya, hatta cuma sekedar digigit nyamuk tuh, kan sakit nyamuk, atau tertusuk duri tuh, kesenggol daun, aduh sakit. Segitu aja tuh, apa harus bilang? Kalau kita ikhlas menerima musibah semacam itu, gigitan nyamuk itu, rafa'allahu biha darajatan, Allah angkat derajatnya, Pak. Allah hapus dosanya. Coba, Pak, kurang gimana baik Allah itu, kurang gimana royal Allah tuh pada kita ganjaran tuh.
gara-gara cuma kejedot pintu gitu atau kejepit pintu engsel itu Allah kasih ganjaran, Pak. Apa? Penghapus dosa dan derajat dinaikkan. Apalagi kalau musibah yang lebih gede. Sehingga banyak orang dalam barzah itu, Pak, dalam akhirat itu ya, melihat orang yang dikasih ganjaran yang begitu besar ya, melimpah, mengalahkan para mujahid, mengalahkan para ulama, mengalahkan para syuhada. Ditanya, ya Allah, itu orang itu apa dapat balasan sebesar gitu? Apa amal di dunianya? Dia itu dulu di dunia sering dapat musibah, hidupnya susah, anaknya sengsara, ya, nggak keterima di PNS, nggak keterima di universitas negeri, susah pokoknya, anaknya susah, sakit-sakitan, mencret, macam-macam penderitaan itu, diancam oleh orang lain. Dulu di dunia susah dia. Apa kata orang ini? Ya Rabb, begitu tolong kembalikan saya ke dunia agar saya bisa disiksa oleh orang lain tuh, agar saya bisa disakiti ya, agar saya menderita penderitaan yang hebat. Kalau begitu, kalau kita mengalami kesulitan hidup tuh ya, sabar. Dan itu cara Allah meninggikan derajat ya, bahkan menghapus dosa. Oleh karena itu kalau kita menyadari baik sangka itu penting, maka kita merasakan ketentraman dalam jiwa, kemudian juga mendapatkan kenyamanan dalam hidup, nggak pusing menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Semua yang terjadi pada diri kita, berbaik sangka pada diri sendiri, maka kita ikhlas, ridho dengan takdir yang Allah berikan pada diri kita, baik jasmani, ruhani maupun keilmuan. Apa yang Allah berikan pada kita, ini yang terbaik yang Allah berikan. Oleh karena itu kita ridho dan berbaik sangka pada diri sendiri. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Kalau tanda-tanda kebaikan itu nampak, maka kita harus berbaik sangka. Tapi kalau ada tanda-tanda niatan buruk atau kesan jelek, maka kita dibolehkan berburuk sangka kepada orang lain. Contohnya tadi tuh, orang mau mencuri, kita tidak boleh berbaik sangka. Orang tanda-tandanya jelas ya, orang ini melakukan manipulasi ya, penyelewengan ya, pemalsuan, jelas misalnya tanda-tandanya, maka kita tetap berbaik sangka menghadapi itu. Tapi kalau misalnya kesannya baik, kita tidak boleh. Kita tetap harus mengedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada setiap orang. Karena buruk sangka itu bagian daripada perbuatan dosa. Nanti baca surat Al-Hujurat tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Ya. Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah, hindarilah segala macam prasangka buruk itu. Karena prasangka buruk itu bagian daripada perbuatan dosa. Tapi kita dibolehkan berprasangka buruk kalau tanda-tanda orang tadi memang mau berbuat kejahatan, berbuat keburukan ya. Bahkan kita dibolehkan juga pada orang-orang kafir yang punya niatan jelek pada orang-orang Islam, kita tetap berbaik sangka. Tapi itu semua amalan hati, Pak, amalan kolbu, amalan pikiran tuh. Dan ini tidak dinilai ya. Tidak dinilai kalau kita berprasangka buruk itu tidak dinilai sebuah kejahatan. Tapi kalau kita berprasangka baik, niat baik, maka dinilai dapat ganjaran 1. Paham ya? Kalau kita berprasangka baik, kita dapat ganjaran 1. Tapi kita berprasangka buruk, maka dia tidak dinilai sebelum dibentuk ditunjukkan dalam bentuk amalan, misalnya ucapan perbuatan. Hukum itu hanya menilai pada perbuatan, bukan pada amalan hati. Hukum Islam, hukum syariat itu, hukum negara juga sama. Dia hanya bisa menilai pada perbuatan, baik itu lisan maupun perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau dalam hati tidak dinilai. Tapi Islam
menilai niatan baik, menilai prasangka baik, dapat ganjaran 1. Kalau dibuktikan dapat 10 sampai 700. Niat buruk, prasangka buruk dalam hati tidak dinilai jelek, tapi kalau sudah dibuktikan dengan ucapan, bapak nih kayaknya mau berbuat jahat pada saya, itu ucapan, ya. Maka itu dinilai. Kalau betul dia berbuat buruk, tidak berdosa. Tapi kalau kita ngomong begitu dia ternyata tidak berbuat buruk, maka kita dosa 1. Nah, gitu ya. Islam enak, Pak. Kalau kita mengucapkan perbuatan prasangka buruk tadi dan kebetulan benar, cuma 1 ya, hukumannya. Tapi kalau dalam hati tidak. Perbuatan buruk diucapkan, berbuat dosa, atau dia jadi hukuman ghibah, fitnah, itu kesana larinya. Oleh karena itu, tanamkan selalu pada diri kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita, bahkan kepada orang lain, kecuali tadi itu ada tanda-tanda orang tadi berbuat buruk. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.